Bab 412. Kamu berani menyentuhnya. Menghadapi kemunculan Cherishie, Kalista Ye jelas sangat marah. Cherishie justru tetap terlihat sangat santai dan tersenyum tipis. Bibi, mengapa masalah ini tidak ada hubungannya denganku? Apa hubungannya denganmu? Kalista Ye bertanya, karena mengernyit, kerutan di sudut matanya pun muncul. Kamu datang hanya untuk mengingatkan Bibi, jangan lupa misimu datang ke Jiangsu kali ini. Entah mau bagaimanapun, aku baru adalah keturunan langsung dari keluarga Ye, iya bukan? Cherishie berujar sambil tersenyum, seperti tidak melihat kemarahan di wajah Kalista Ye. Jerry Yang dan Lesikin kebingungan mendengar kata-kata Cherishie, tapi Kalista Ye justru mengerti maksud kalimat ini dengan sangat baik. Keluarga Ye mengatur Kalista Ye datang ke Jiangsu, ingin ia menemukan cara mencari penguasa Jiangping dan menggunakan Cherishie sebagai alat tawar-menawar untuk menikah. Meskipun Lesikin adalah putri kandung Kalista Ye, namun ia hanya sebagai seorang wanita yang memiliki hubungan darah dengan Kalista Ye. Dan Cherishie baru sebagai keturunan langsung dari keluarga Ye, hanya ia bersama penguasa Jiangping baru bisa menjaminkan keuntungan keluarga Ye. Bukankah kamu sudah berjanji padaku, kamu sangat menentang dengan misi kali ini? Mimik wajah Kalista Ye berubah drastis, ia baru menyadari Cherishie akan ikut campur. Awalnya, rencana ia adalah membiarkan Lesikin menikah dengan penguasa Jiangping. Tidak hanya membiarkan mereka mengenal satu sama lain, bahkan bisa menyelesaikan misi juga, dan di waktu bersamaan bisa membantu dirinya meningkatkan status di keluarga Ye. Benar-benar strategi yang mendapatkan 3 keuntungan. Namun strategi ini didirikan pada Cherishie yang secara sukarela melepaskan pernikahannya. Kini Lesikin mencarinya terlebih dahulu, melihat ia dan Lesikin akan mengenal satu sama lain sebagai ibu dan anak, kemudian hanya perlu meyakinkan Jerry yang untuk membantu keluarga Ye, dan tugasnya akan selesai. Justru tidak menyangka di momen begitu penting, Cherishie tiba-tiba menyesal atas keputusan ia sebelumnya. Bisa dibayangkan kemarahan di hati Kalista Ye saat ini. Itu sebelum kompetisi bela diri dimulai, tapi sekarang, aku harus berjuang mendapatkannya. Senyuman di wajah Cherishie tiba-tiba menghilang, berujar dengan wajahnya yang terlihat serius dan yakin itu. Apakah kalian bisa berhenti sebentar? Lesikin sedikit marah dan berujar, aku tidak peduli dendam antara kalian, dan tolong jangan buang waktu aku. Saat ini, di mata Lesikin tidak ada tatapan gembira saat melihat ibu kandung, melainkan tatapan kesal. Kalista Ye dan Cherishie baru berhenti berdebat. Katakan padaku, mengapa kamu meninggalkanku? Lesikin kembali bertanya. Lesi, hal-hal itu sudah berakhir. Jangan membahas lebih lanjut, apakah boleh? Kamu hanya perlu mengerti kita adalah hubungan ibu dan anak, dan aku sangat mencintaimu, itu sudah cukup. Kalista Ye masih ingin menyembunyikan, dan tetap menolak mengatakan yang sebenarnya. Bibi, ibu dan anak sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sangat tidak jujur, benar-benar tidak memiliki ketulusan sama sekali. Jika aku adalah Kak Lesi, aku pasti tidak akan mengenalmu sebagai ibu. Cherishie melipat kedua tangan di depan dada, berujar sambil tersenyum, sama sekali tidak takut masalah berubah kian besar. Kamu diam. Kalista Ye membara dan berteriak keras. Cherishie juga tidak marah, hanya tersenyum tanpa melontarkan apapun, seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, mengapa kamu meninggalkanku? Terlihat jelas tatapan marah sedikit mengembang di wajah Lesikin, dan bertanya dengan kedua netranya yang memerah. Ia sangat kecewa dan juga sedih. Ia telah berkali-kali membayangkan jika suatu hari mendatang, adegan terharu seperti apa yang akan terjadi ketika dirinya bertemu dengan orang tua kandungnya. Ia juga mencoba mencari alasan untuk orang tua kandungnya, apakah mereka tidak sengaja membuang dirinya? Atau ia diculik oleh orang? Jika alasan normal, ia akan memaafkan orang tuanya. Namun sekarang, Kalista Ye sengaja menyembunyikan alasan sendiri, yang membuatnya sangat marah dan merasakan sesuatu yang aneh juga. Sebelumnya Cherishie juga mengatakan,
karena kekuasaan. Jangan-jangan orang tuanya membuang dirinya karena kekuasaan. Lexi, kita baru saja mengenal satu sama lain, apakah boleh jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini terlebih dahulu? Suasana hati Kalista Ye sedikit emosional, tiba-tiba melangkah maju dan menangkap kedua lengan Lexi Qin. Sayang, ayo kita pergi. Lexi Qin langsung melepaskan tangan Kalista Ye, menggenggam lengan Jerry Yang dan hendak pergi. Baik. Jerry Yang mengangguk, membiarkan Lexi Qin menariknya. Lexi, jangan pergi, jangan pergi. Kalista Ye langsung berubah panik dan berlari ke depan, menghalangi jalan Lexi Qin, dan berujar dengan kedua netranya yang memerah, Lexi, aku adalah ibu kandungmu. Bertahun-tahun berlalu, apakah kamu tidak merindukanku sama sekali? Selama bertahun-tahun ini, aku merindukanmu setiap hari dan malam, berpikir suatu hari mendatang kita akan mengenal satu sama lain. Akhirnya bertemu dengan tidak mudah, apakah kamu tahu betapa bahagianya aku? Red Mamba Corp adalah perusahaan yang aku dirikan sendiri, sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Ye. Di masa depan, Red Mamba Corp akan sepenuhnya diserahkan kepadamu. Selain Red Mamba Corp, segala hal yang aku miliki di keluarga Ye beberapa tahun ini, akan diwarisi olehmu di masa depan. Kali ini kemari, aku hanya ingin menjemputmu kembali ke rumah Ye. Kota kecil seperti Jiangsu sama sekali bukan tempat untukmu tinggal. Suasana hati Kalista Ye sangat emosional, bagaimana mungkin ia masih terlihat seperti wanita anggun dan mewah saat ini. Benar-benar seperti wanita yang tidak punya akal sehat. Mendengar kata-katanya, ia sangat merindukan Lexi Qin, ingin memberikan Red Mamba Corp kepada Lexi Qin, dan segala hal yang ia miliki di keluarga Ye kepada Lexi Qin. Namun semua yang ingin ia berikan kepada Lexi Qin akan didahului dengan kata, masa depan. Dari awal hingga akhir, ia tidak mengatakan mengapa dirinya meninggalkan Lexi Qin. Sikap dalam kata-katanya juga sangat mendominasi, yaitu ia ingin menjemput Lexi Qin kembali ke rumah Ye, sama sekali tidak bertanya pada Lexi Qin apakah ia bersedia atau tidak. Wanita seperti itulah, ternyata adalah ibu kandung Lexi Qin. Ada air mata menggenang di mata Lexi Qin, bukan karena senang namun merasa kecewa. Pertemuan indah di hatinya justru penuh dengan kekuasaan dan keuntungan. Cherish Ye masih berdiri di samping, menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Lexi Qin tiba-tiba berujar. Usai berujar, ia langsung melangkah pergi. Kamu berhenti. Perlawanan Lexi Qin yang terus-menerus membuat Kalista Ye membara. Tidak peduli apapun itu, aku yang memberikan hidup kepadamu. Sekalipun saat itu aku yang meninggalkanmu, juga tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah putriku. Aku sedang tidak berdiskusi denganmu sekarang, tapi memerintahkanmu untuk mengikutiku kembali ke rumah Ye besok. Kalista Ye berujar dengan mimik wajah tegas, sikapnya sangat mendominasi. Jerry yang memandang dengan dingin, bukan karena ia tidak ingin membantu Lexi Qin, melainkan Kalista Ye ini sama sekali tidak layak menjadi ibu Lexi Qin. Seperti yang dilakukan keluarga Qin saat itu, hanya bisa menahan sakit membiarkan Lexi Qin menyaksikan kelakuan bejat keluarga Qin, membuatnya benar-benar kecewa, dan baru bisa mematahkan harapan ia terhadap keluarga Qin. Dan Kalista Ye yang berada di depan, juga sama seperti itu. Bagaimana mungkin wanita yang begitu baik seperti Lexi Qin bisa hidup rukun dengan Kalista Ye? Ia memandang tidak percaya ke arah Kalista Ye, seperti tidak menyangka Kalista Ye akan melontarkan kata-kata seperti ini. Kamu memang memberiku hidup, tapi apakah kamu memberiku kasih sayang ibu selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu pernah menjagaku selama sehari? Apakah kamu tahu betapa putus asanya diriku, ketika tahu aku bukan anak kandung keluarga Qin? Sekarang baru tidak mudah mengetahui ibu kandung aku masih hidup di dunia ini. Apakah kamu tahu aku sangat menantikannya? Kamu tidak tahu apa-apa. Orang seperti kamulah, baru bertemu untuk kedua kalinya, ternyata sama sekali tidak peduli dengan pikiranku, dan ingin membawaku pergi. Hak kamu dari mana melakukan ini?
Dan hak kamu dari mana bertindak seperti ini? Aku beritahu kepadamu, kamu tidak layak. Tidak layak. Suasana hati Lesikin sangat emosional, hingga akhir ia langsung berteriak, air mata membasahi seluruh wajahnya. Diam, kamu diam, aku akan memukulmu sampai mati, dasar anak tidak berbakti. Kalista Ye juga benar-benar membara sehingga sekujur tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tangannya, dan menamparkan ke wajah Lesikin dengan keras. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu mati. Pada saat ini, suara seseorang yang penuh niat membunuh tiba-tiba terdengar. Bersambung.